Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta yang telah memberikan kami rahmat-Nya sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Berkumpulnya kami di tempat ini untuk menjalankan tugas kita mata kuliah literatur anak dan remaja. Di video kali ini kami akan mendiskusikan artikel terkait keberadaan layanan remaja untuk meningkatkan minat baca remaja yang ditulis oleh Residen Fitri dan Eva Rahman dalam jurnal Link Informasi Perpustakaan dan Perpustakaan dan Pelayanan Perpustakaan untuk anak usia dini dalam menulis pula studi naratif, literatur review, variasi saat asing yang sahara, program studi perpustakaan dan sains informasi, Universitas Pajajaran. Sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya atas nama Nila Paramudita dengan NIM 127. Saya Rema Radisa dengan NIM 105. Saya Rika Melestari dengan NIM 111. Saya Dia Fauzia dengan NIM 102. Saya Kelakani dengan NIM 118. Selanjutnya, kami akan membahas artikel pertama yang berjudul Pelayanan Perpustakaan untuk Anak Usia Dini dalam menulis pula karya Aziza Asmita Zahra yang akan dibawakan oleh materi pertama. Kepadanya, kami persilakan. Saat ini minat baca tetap menjadi salah satu faktor untuk menunjukkan kemajuan atau kemajuan suatu negara. Negara yang maju dianggap mempunyai sumber manusia yang berkualitas. Sejalan dengan pernyataan Kaisi yang menyatakan negara-negara yang maju adalah negara-negara yang minat bacanya pada dunia 19. Indonesia dicatat menempati peringkat 62 dari 70 negara. Dari peringkat tersebut dapat diketahui bahwa angka minat baca di negara Indonesia masih terbilang rendah, serta sumber daya manusia di Indonesia belum sepenuhnya berkualitas. Maka dari hal tersebut jelas seharusnya orang Indonesia berupaya untuk meningkatkan minat baca. Namun membiasakan anak membaca dinilai cukup sulit oleh beberapa orang. Padahal membaca dongeng sebelum tidur sudah cukup membantu anak agar membiasakan dirinya dengan bahan bacaan. Untuk menanamkan lebih jauh lagi minat baca pada anak para orang tua. Di sini lembaga informasi yakni perpustakaan harus sebagai alternatif pertama sebagai wadah dalam menyediakan bahan bacaan dan pelayanan lainnya yang dapat mendukung kegiatan membaca anak usia dini sesuai dengan fungsi sebagai agent of change. Maka lembaga informasi perpustakaan harus bersedia dalam menyiapkan pelayanan terbaik untuk semua kalangan tidak terkecuali untuk anak pada usia dini. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kedua. Kepadanya dipersilakan. Dalam artikel Aziza Asmita Zahra dikatakan menurut Fitri, literatur review adalah referensi atau sebuah rujukan penelitian sebagai penghubung antara teks yang ditulis dengan topik penelitian. Ferrari juga menyatakan tujuan dari jenis studi literatur review adalah untuk mengidentifikasi dan meringkas penelitian yang telah diterbitkan sebelumnya, untuk menghindari duplikasi. Adapun dalam pelayanan perpustakaan dapat diartikan sebagai kegiatan memberikan pelayanan terbaik kepada pengunjung agar dapat memakai bahan-bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan. Layanan anak-anak dalam perpustakaan dapat dikatakan sebagai upaya dari perpustakaan umum menjadi pembacaan sebanyak-banyaknya dan sedini mungkin anak dapat mengenal perpustakaan. Layanan anak-anak dapat diadakan di perpustakaan umum karena pada dasarnya perpustakaan umum melayani semua lapisan masyarakat termasuk anak-anak. Adapun dalam pelayanan perpustakaan untuk anak usia dini turut disediakan koleksi dan pemberian layanan yang baik sehingga dapat dipergunakan sesuai kebutuhan anak. Karena dengan hal tersebut akan membuat anak-anak berada pada ruangan
materi ketiga kepadanya yang terpersilahkan. Pada pembahasan artikel ini yaitu dalam menurut Rahayu perpustakaan ialah perpustakaan yang ditujukan untuk masyarakat luas sebagai fasilitas pembelajaran tanpa membedakan umur, jenis kelamin, agama, suku, ras, serta kedudukan sosial ekonomi. Di mana dalam layanan anak usia dini, koleksi bahan pustaka perlu disetarakan pada keinginan serta keperluan anak-anak. Karakteristik buku yang disenangi anak usia dini adalah buku yang bergambar artistik serta bahasa yang baik. Penyediaan sarana yang harus ada dalam perpustakaan sehingga anak usia dini akan tertarik membaca berbagai macam koleksi-koleksi yang diinginkan. Namun sebelum anak usia dini melakukan aktivitas membaca dengan sendiri, harus ada dampingan oleh pustakawan. Dengan begitu, pustakawan mempunyai fungsi utama untuk beroperasi sebuah layanan di perpustakaan. Namun beberapa pustakawan cenderung tidak berinteraksi atau berkomunikasi dengan pustakanya. Oleh karena itu, sebagai pustakawan perlu membimbing anak sebab anak usia dini yang belum bisa membaca serta belum belajar membaca. Dengan begitu, perlunya ada sebuah layanan yang bimbingan membaca supaya anak usia dini bisa antusias, mempunyai keahlian dalam berkomunikasi, keahlian untuk berinisiatif, memiliki harapan yang kuat untuk memahaminya. Layanan perpustakaan pada anak terdiri dari 6 jenis, yaitu ke-6 jenis dalam layanan tersebut menurut Hidayani diberikan untuk anak terdiri dari mainan anak, di mana ini disediakan pada kelompok usia dengan cara mempelajari tentang dunia mereka melalui bermain dan membangun dasar untuk membaca melalui pengembangan keahlian motorik dan kognitif. Yang kedua, layanan atau bercerita atau mendongeng. Layanan ini ditujukan untuk anak usia dini yang fasih dalam membaca dengan membacakan cerita atau dongeng dari koleksi yang tersedia di perpustakaan. Melalui kegiatan layanan ini dapat terbiasa dengan buku dan baca sehingga anak dapat lebih cepat bisa membaca. Yang ketiga yaitu layanan belajar. Contohnya adalah berupa ruang belajar untuk melakukan aktivitas seperti menggambar, membaca, membuat diskusi, menulis suatu karya dan kegiatan pembelajaran yang lainnya. Layanan ini berfungsi sebagai memberikan ruang tenaga kepada pengguna untuk melakukan pembelajaran atau menekuni pembelajaran yang membutuhkan fokus lebih tinggi. Yang keempat adalah layanan rujukan, di mana layanan ini terdiri dari 4 unsur penting. Yang pertama itu penyesuaian koleksi rujukan dengan umur. Yang kedua, kualitas pada koleksi yang disediakan. Dan yang terakhir, penyediaan ruang terpisah yang bertujuan anak-anak sebagai pengguna dapat lebih leluasa dan nyaman dalam beraktivitas. Yang kelima, ada bimbingan membaca. Yang keenam, peminjaman bahan pustaka. Adapun yang terakhir yaitu koleksi perpustakaan secara umum dapat dibedakan menjadi koleksi karya gambar cetak seperti buku, majalah, surat kabar, koleksi karya non-cetak dan lain-lainnya. Selanjutnya, kami akan membahas artikel kedua yang berjudul keberadaan layanan remaja untuk meningkatkan minat baca remaja, yang ditulis oleh Asana Industri dari Parahma yang akan dibawakan pada materi keempat kepadanya yang tersilahkan. Keberadaan suatu perpustakaan bagi masyarakat sangatlah penting, sebab perpustakaan merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Soekarno, perpustakaan yang ada dan berkembang sekarang telah dipergunakan sebagai salah satu pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, rekreasi, dan pelestarian khasanah budaya bangsa, serta memberikan berbagai layanan jasa lainnya.
Semestinya, layanan-layanan yang telah disediakan perpustakaan dapat dimanfaatkan oleh pemustaka dengan baik. Namun, beberapa layanan yang belum dimanfaatkan dengan baik oleh pemustaka bahkan perlu mendapatkan perhatian secara khusus dari pemustaka. Salah satunya yaitu layanan remaja. Layanan remaja adalah suatu layanan yang diselenggarakan oleh perpustakaan provinsi atau umum yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca remaja dengan menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan remaja. Menurut Renata, kebiasaannya membaca remaja ini harus dipelihara oleh perpustakaan dengan cara menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Dengan bahan bacaan yang disediakan harus pula mendukung kurikulum sekolah baik roman, fiksi maupun bahan bacaan lainnya yang mencakup pengetahuan populer dengan bermanfaat bagi remaja. Keberadaan layanan remaja semestinya dapat membantu perpustakaan provinsi atau umum untuk melaksanakan peranannya dalam pembinaan minat baca khususnya kalangan remaja. Tidak hanya itu, perpustakaan juga dapat meningkatkan minat baca remaja. Menurut Tiages dalam Ali, remaja adalah suatu usia di mana individu menjadi terintegrasi anak tidak ke dalam masyarakat dewasa. Suatu usia di mana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua, melainkan merasa sama atau paling tidak sejajar. Seorang remaja dalam proses penyesuaian diri menuju kedewasaan menurut Sarwono ada tiga tahap perkembangan remaja yang ditempuh sebagai yang pertama, tahap remaja awal di mana seorang remaja akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan egonya dan memiliki kepekaan yang berlebihan. Yang kedua, tahap remaja madya di mana seorang remaja memiliki sifat mencintai diri sendiri dan suka berteman dengan orang-orang yang mempunyai sifat yang sama. Yang ketiga, tahap remaja akhir di mana seorang remaja telah mampu mengontrol dirinya dan tidak lagi mengedepankan egonya, melainkan telah dapat memisahkan antara kepentingan diri sendiri dengan kepentingan orang lain, serta berusaha mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain. Keberadaan layanan remaja di Badan Perpustakaan dan kearsipan atau dikenal dengan perpustakaan daerah belum dimanfaatkan dengan baik oleh pemustaka. Padahal koleksi atau bahan bacaan di sana sangat menarik dan terbaru. Bahan bacaan koleksi di layanan remaja biasanya terdiri dari novel-novel remaja. Novel-novel remaja tersebut banyak ragam atau jenisnya. Novel remaja ini dapat dibedakan berdasarkan isi cerita dan novel. Menurut Sunarto, minat baca adalah suatu dorongan dari dalam diri sendiri untuk membaca buku-buku bacaan yang dapat memuaskan atau menyenangkan hatinya. Sementara itu, Darmono juga berpendapat bahwa minat baca adalah kecenderungan jiwa yang mendorong seseorang membuat sesuatu terhadap membaca yang ditunjukkan dengan adanya keinginan yang kuat untuk melakukan kegiatan membaca. Berdasarkan uraian sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan yang pertama, keberadaan layanan remaja untuk meningkatkan minat baca remaja.
di badan perpustakaan dan kearsipan. Yang kedua, kendala yang ditemukan dalam meningkatkan minat baca remaja di layanan remaja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan minat baca remaja di layanan remaja Badan Perpustakaan. Dan yang terakhir, saya akan melanjutkan pembahasan dari materi keempat. Layanan remaja di bidang perpustakaan dan kearsipan adalah dasarnya belum dimanfaatkan dengan baik oleh perpustakaannya. Keberadaan layanan remaja yang belum dimanfaatkan dengan baik ini dapat dilihat berdasarkan laporan statistik pengunjung layanan remaja. Menurut pustakawan dan pemustakaan di layanan remaja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat masih terdapat kendala dalam meningkatkan minat baca remaja di layanan remaja. Kendala yang ditemukan dalam meningkatkan minat baca remaja dibagi menjadi dua, yaitu kendala yang ditemukan pustakawan dan kendala yang ditemukan pemustaka. Antara lain, yang pertama, kendala yang ditemukan pustakawan. Kendala sarana dan prasarana yang belum memadai membuat pustakawan terkendala dalam meningkatkan minat baca. Di kalangan remaja, kendala sarana dan prasarana adalah belum memiliki kursi dan meja yang cukup. Koleksi yang belum mencukupi membuat koleksi lainnya untuk sementara tidak bisa ditata gerak. Belum tersedianya alat pendingin. Di ruangan layanan remaja membuat pemustaka tidak betah dalam mencari koleksi gerak. Belum tersedianya meja lesehan untuk membaca koleksi bagi pemustaka dan belum tersedianya sarapan penelusuran koleksi secara cepat dan tepat di layanan remaja. Pengadaan koleksi yang terbatas di layanan remaja disebabkan oleh keadaan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat yang tidak bisa mengeluarkan dana secara tersendiri. Pengadaan koleksi juga telah ada dalam anggaran belanja perpustakaan dalam setahun sekali dan berpatokan pada tingkat penggunaan koleksi. Kekurangan pustakawan yang bertugas di layanan remaja terjadi karena salah seorang dan pustakawan yang bertugas di sana memasuki masa pensiun dan usulan menambah pustakaan baru belum ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian dari provinsi. Yang kedua, kendala yang ditemukan pemustaka. Kendala yang ditemukan pemustaka dalam meningkatkan minat baca layanan remaja antara lain sebagai berikut, yaitu upaya mengatasi kendala yang ditemukan pustakawan. Upaya yang dapat dilakukan pustakawan untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan minat baca remaja di layanan remaja antara lain sebagai berikut: memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, mengadakan kerjasama dengan penerbitan pustakawan, menambah pustakawan yang bertugas di layanan remaja, dan meningkatkan kerjasama antara pustakawan. Yang kedua, upaya mengatasi kendala yang ditemukan pemustaka. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi pemustaka dalam meningkatkan minat baca di layanan remaja antara lain yaitu menambahkan koleksi di layanan remaja, memperbaiki label rak, label panggung koleksi, dan membuat gambar sebagai petunjuk untuk memudahkan pencarian koleksi dan menerapkan kegiatan pemanjangan koleksi baru. Adapun pendapat saya mengenai artikel yang telah saya paparkan sebelumnya, yaitu artikel ini membahas pentingnya pelayanan perpustakaan untuk anak usia dini dalam meningkatkan minat baca di Indonesia. Artikel ini di dalamnya berisikan menjelaskan bahwa ada 6 jenis pelayanan perpustakaan yang penting untuk anak usia dini. Yang pertama itu adalah peminjaman pustaka, pembimbingan membaca, layanan dan layanan belajar. Berdasarkan artikel yang telah saya dapatkan tadi, saya dapat menarik pemahaman, yaitu ada 2 unsur yang paling penting dalam suatu layanan di perpustakaan untuk layanan anak dan anak usia dini. Yang pertama yaitu koleksi dan fasilitas, di mana artikel ini menekankan bahwa pelayanan
Perpustakaan yang baik untuk anak usia dini memiliki dampak yang besar dalam membentuk minat baca dan kemampuan anak-anak. Karena dengan koleksi dan fasilitas yang memadai akan sangat berpengaruh pada minat dan daya tarik anak-anak dalam berkunjung atau dalam berkunjung ke perpustakaan. Baik, pemahaman saya mengenai artikel yang telah saya paparkan tadi, saya dapat menunjukkan bahwa yang pertama, keberadaan layanan remaja di badan perpustakaan dan kearsipan belum begitu dimanfaatkan dengan baik oleh perpustakaannya, terutama bagi perpustakaan kanak remaja, SMP, SMA, dan mahasiswa. Pemahaman yang dapat saya simpulkan dari artikel yang telah saya paparkan yaitu yang pertama, memanfaatkan yang minim. Layanan remaja yang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pengguna perpustakaan menunjukkan kurangnya promosi atau kesadaran. Yang kedua itu tantangan akses. Masih ada hambatan dalam akses ke layanan dan bahan bacaan yang sesuai bagi remaja. Kesimpulannya yaitu penyelenggaraan layanan perpustakaan yang baik untuk anak usia dini sangat penting untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.